yang di situ kayak masa di jalan. Ya, dari sini. Ini kan ya. Udah bisa. Yang ini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir di PKTK IT Semat Insani. Sebelumnya kami persilahkan Bapak Ibu yang belum memasuki ruangan untuk merapat. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat membersamai pada kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada acara pengajian, kita akan saksikan penampilan dari anak-anak TKA dan anak-anak dari TKB, juga adik-adik playgroup. Mungkin untuk adik TKA bisa ke depan, Ananda, Akila, dan Mikaila. Kita akan saksikan penampilan dari TKA 1. Mungkin hadirin boleh beri tepuk tangan untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau hafalan surat doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanaka. Masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Eh, Ibu-ibu, maaf untuk yang di belakang boleh maju, kita duduknya bersaf. Jadi batu stiker ya Bu ya. Ya Miss. Bisa dibantu Miss Opi? Cek cek. Baik, yang selanjutnya kita akan saksikan tampilan dari TKB. Kepada Ananda Wafi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dubha wal Cek. muriyati subha. Fa'asarna bihi naka'a fawasatna bihi jam'ah innal insana lirabbihi lakanun wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza dosira ma fil kudur lahus silama fis sudur inna rabbahum bihim yawma izil lahabir. Sadaqallahul azim. Thank you, Wafi. Terima kasih Wafi. Untuk selanjutnya Ananda Raffi dari B4. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzil tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurunna tu'astata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahul azim. Masya Allah. Selanjutnya Ananda Afla dari B2.
Ara'aitallazi yukazzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itu tadi penampilan dari anak-anak B1, B2, B3, dan yang terakhir kita panggil Ananda Getsa dari B3. Waturi sinin wahazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rada'nahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun kama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Itu tadi penampilan dari anak-anak B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari adik-adik kita dari playgroup. Ananda Jasmine, Samara, dan Shiva. pilih kasih. Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Allah
Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca tabiah dan duduk di Arafah, lalu menambah jumlah ulah wusta Aqabah. Syair dari Safa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Terima kasih. Wah, hebat nih. Ada Samara, Jasmine, dan Siva. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk persembahan dari adik-adik TKA, TKB, dan Playgroup. Kita akan mulai pada acara pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Susilo SPDI, yang kami hormati Kepala PGTK IT Smart Insani beserta Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid PGTK IT Smart Insani, yang kami hormati hadirin ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Iman Yukum Jaya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang istimewa ini, marilah kita bersama mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengurus makhluknya yang telah memberikan kesempatan dan memberikan rahmat kepada kita semua. Sehingganya kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan positif menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dalam rangka pengajian dengan tema Song-Song Ramadan Berkualitas Iman Naik Kelas. Bertepat di PGTK IT Smart Insani, Sabtu 9 Maret 2024. Salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat rahmat kasih sayang beliau kita hidup di dalam ajaran beliau yang lurus dan berharap ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara izin memandu kegiatan acara kita pada kesempatan hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sholawat Nabi. Acara keempat, sambutan dari Kepala PGTK IT Smart Insani. Acara kelima, penyampaian materi sekaligus doa. Acara keenam, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara pertama, pembukaan. Untuk memperlancar acara serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Malik Danesha
kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam madudat faman kana minkum maridon au ala syafarin fa'idatun min ayamin ukhor wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ananda Malik Danesha. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi akan mendapatkan berkah, khususnya bagi yang mendengarkan dan umumnya bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita tampilkan dai cilik
Kepada Ananda Vita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat jalan kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Miss dan Mister, para jemaah pengajian serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Revita Zahra. Saya akan bertausiah tentang sholat. Teman-teman mau denger gak? Kalau mau denger duduk yang rapi ya semuanya. Teman-teman, sholat itu adalah tiang agama. Dan siapa yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan agama. Dan siapa yang tidak sholat berarti dia merobahkan agama. Karena agama itu seperti rumah yang punya tiang dan pondasi. Kalau rumahnya nggak ada tiang dan pondasi, maka rumahnya akan roboh. Betul apa enggak? Teman-teman, salat itu cuma sebentar loh. Kalau kita nggak sholat berarti kita temannya setan. Karena setan selalu membisikkan manusia agar tidak sholat. Contohnya nih, dek, nggak usah sholat, mending lihat HP aja, pasti lebih seru. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang saya sayangi, dari kecil kita harus belajar sholat. Karena belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Dan belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Sebelum saya akhiri, kita nyanyi dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi. Dengarlah wahai kawan-kawan semua pesan Allah dalam kitab sucinya. Jagalah sholatmu yang 5 waktu agar hidupmu bahagia selalu. Sekian ceramah dari saya. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Vita, itu tadi penampilan dari Vita dari B3. Acara ketiga, Sholawat Nabi, akan dipandu oleh salah satu Dewan Guru PGTK IT Seman Insani. Kepada Miss Nana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin dimohon agar dapat berdiri sejenak. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habib. Terima kasih hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran bisnana atas lantunan salat Nabi yang begitu indah, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari Allah SWT. Acara keempat, sambutan dari Kepala PGTK IT Smart Insani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridina wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi sori sodri wa yasirli amri wal uqdata milisani yafqahu qali amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Bapak Haji Susilo SPDI, yang kami hormati Dewan Guru PGTK IT Smart Insani, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid PGTK IT Smart Insani, Ibu-ibu jemaah pengajian dari Masjid Nurul Iman, benar ya Bapak Ibu ya? Selamat datang Ibu yang selalu meramaikan acara pengajian kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah kecuali ungkapan syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita hadir di majelis yang mulia ini, di TK Smart Insani ini, mengawali rangkaian kegiatan untuk Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita minadzulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu hadirin, izin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan hari ini ataupun nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Mungkin sebelum ke hal tersebut Bapak Ibu, mungkin di sini saya izin memberikan informasi terkait mungkin Bapak Ibu atau ada yang belum tahu, kan di semester 2 ini mulai dari Januari 2024 saya menggantikan Miss Opi selaku kepala PGTK IT Smart Insani. Dan memang bukan ada sesuatu dan lain hal, karena memang sudah 2 periode Miss Opi memimpin di TK Smart Insani, kurang lebih 10 tahun Miss Opi ya. Dan yayasan memberikan refresh kepada sekolahan dan mengamanahkan kepada saya untuk memimpin PGTK IT Smart Insani. Tentunya dalam kepemimpinan saya mohon dukungan dari ibu-ibu, karena kolaborasi antara sekolah dengan orang tua khususnya sangat diperlukan untuk mendukung program-program yang akan kami jalankan nantinya.
Dalam waktu dekat ini Bapak Ibu di PG TKT Asmani khususnya selama bulan suci Ramadan, kita awali sekali lagi pada kegiatan pagi hari ini, kegiatan pengajian song-song Ramadan yang telah kita rutin lakukan setiap menjelang Ramadan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan nanti kita mulai libur di hari Senin, Selasa, Rabu 11, 12, 13. Kemudian siswa masuk tanggal 14, itu kita 3 hari pesantren kilat. Anak-anak nanti masuk pagi semua, yang kelas pagi ataupun kelas siang masuk pagi semua Bapak Ibu. Jadi kegiatannya adalah pesantren kilat. Kegiatan ini tentunya kegiatan yang kita kemas se-happy mungkin, se-fun mungkin, karena anak-anak di usia dini ini pengenalan nilai Islam tidak harus selalu yang langsung ya, tapi kita dengan berbagai kegiatan yang sekiranya anak-anak bisa melaksanakannya. Jadi selama 3 hari kegiatan tersebut, kemudian ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan. Setelah tadi pesantren kilat, nanti di tanggal 23 Maret nanti akan ada baksos, ada S-nya bukan bakso ya Bapak ya, baksos dan berbagi takjil. Nah, ini adalah kegiatan rutin juga. Dana yang diambil dari baksos ini adalah hasil dari infakan anak. Jadi Bapak Ibu, kami masih membuka infak, memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengumpulkan infak di PG TKT Asmani, dan kami akan menyalurkan kepada mereka nanti yang berhak. Jadi setiap tahun kami rutin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami menghimbau untuk anak-anak selama Ramadan nanti bisa lebih aktif lagi untuk infaknya. Dan mudah-mudahan karena bulan mulia Bapak Ibu, suatu yang baik akan dilipat gandakan seperti itu, kurang lebih nanti akan disampaikan oleh Bapak Susilo. Kemudian nanti kita akan ada bazar Ramadan di tanggal 29 sampai 30 Maret 2 hari. Kami membuka peluang kepada ibu-ibu khususnya wali murid yang mempunyai UMKM, usaha kecil mungkin makanan atau lain-lain, bisa nanti menghubungi panitia misklas masing-masing untuk mengikuti bazar Ramadan. Boleh buka menu takjil, boleh pernak-pernik kayak aksesoris untuk lebaran, boleh. Boleh nanti mulai didata Bapak Ibu mungkin yang sudah mempunyai gambaran mau membuka stand apa, nanti dipersilakan untuk menghubungi misnya. Kita akan ada sampai nol. Mohon maaf nanti kalau ada kesalahan nanti. Kemudian yang siang itu 9.30 sampai dengan jam 11. Nanti kami informasikan lewat surat secara resmi Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Haji Susilo SPDI yang telah menyampaikan waktu untuk mengikuti atau akan mengisi materi pada acara pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang luar biasa, apresiasi sekali atas waktunya di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk mendukung acara kami, karena salah satu kolaborasi kita adalah dukungan Bapak Ibu. Bayangkan aja jika hari ini tidak ada Bapak Ibu, mungkin acaranya tidak semeriah ini. Meskipun belum maksimal Bapak Ibu ya, artinya masih ada beberapa wali murid yang mungkin berhalangan hadir. Mudah-mudahan di tahun depan acara pengajian kita akan lebih banyak lagi jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama kami menjamu Bapak Ibu dari tempat maupun fasilitas pendukung lainnya ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhir sambutan ini semoga kegiatan pada pagi hari ini, tholabul ilmi kita bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa menambah bekal kita untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya, bulan yang mulia, tamu agung Allah, Ramadan 1445 Hijrah. Mudah-mudahan bisa
menjadi bekal menambah keimanan kita dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ada tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Sandi selaku Kepala PGTKIT Ismat Insani atas sambutannya. Menempati acara kelima penyampaian materi sekaligus doa oleh Bapak Ustadz Haji Susilo SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan khususon Majelis Taklim Masjid Nurul Iman Sukum Jaya yang saya hormati rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita ditakdirkan untuk bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Amin. Ya Rabbal. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya mohon izin Pak Kepala, mungkin nanti saya kalau ceramah nih nggak bisa diem. Artinya kadang jalan ke sana, kadang jalan ke sini gitu. Enggak apa-apa ya. Nanti kalau begini aja kayak robot enggak enak gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Pagi ini kita menyongsong Ramadan. Kita sudah diberikan arahan tema Ramadan yang berkualitas, iman naik kelas. Nah, untuk melaksanakan puasa Ramadan ini Bapak Ibu, itu mesti ada 3 yang perlu dipersiapkan supaya kualitas dan imannya naik kelas. Ibadah apapun, ya itu persiapannya selalu 3 poin ini. Apa itu? Yang pertama yang harus disiapkan untuk puasa ini adalah iman. Apa Bu? Ya ayatnya tadi dibaca oleh anak kita toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi persiapan yang pertama iman Bapak Ibu. Iman itu apa toh Bu? Iman tuh? Percaya sama siapa? Allah. Gimana caranya Bu? Ya, Ibu kalau ditanya kok diam aja, apa Ibu ini mau ada acara Bu? Bu, ya, jangan ngelamun ya Bu ya, baik. Bu, kalau Imam Al-Ghazali dia mengatakan iman itu macam-macam Bu. Ada iman tuh yang yazid wala yanqus. Iman itu ada yang naik terus nggak pernah turun Bu. Nah ini. Nanti kita setelah bahas ini kita nanti muhasabah iman saya di mana posisinya. Ini kan yang diceramai wali murid kan ya? Iya, bukan anak-anak TK-nya. Ya ibu-ibunya yang diceramai kan. Nih, iman kok naik terus Bu, nggak pernah turun. Ini imannya para nabi dan rasul Bu. Iya. Dalam situasi kondisi apapun imannya naik terus. Subhanallah. Ini.
Nih ya Bu ya, yang pertama nih. Ada juga iman itu yang la yazid wa la yangkus. Imannya enggak naik, enggak turun, Bu. Stabil aja di situ-situ aja imannya. Siapa ini, Bu? Malaikat. Ibu udah pernah ketemu malaikat belum? Belum. Tapi udah tahu, udah kenal nama-nama malaikat tak, Bu? Udah tak, Bu? Malaikat yang selalu sama kita siapa, Bu? Raqib tugasnya ngapain? Atid ngapain? Kenapa Allah nyuruh malaikat yang nyatetin? Ya. Kalau ibu yang disuruh nyatet mesti nggak jujur ya Bu ya. Ibu yang dicatat mesti yang pengajian, yasinan ya Bu ya. Pas ibu berantem sama suami nggak dicatat. Ya Bu. Pas ibu ngentit duitnya suami nggak dicatat ya Bu ya. Nah itu. Nih imannya malaikat. Terus ada iman juga yang yazid wayangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah ini imannya siapa? Manusia yang mana? Kata yang pojok, itu gue banget gitu ya Bu ya. Iya. Bu. Nah, ibu ini kalau jadi orang kaya raya kira-kira imannya naik apa turun kira-kira? Iya. Ada kisah sering diceritakan oleh para dai, Bu. Sa'labah toh namanya. Beliau kalau sholat jamaah itu sama Rasulullah terus di masjid, Bu. Ingat, posisi Sa'labah pada saat itu hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kalau bahasa ekstrimnya melarat lah begitu, Bu. Waktu miskin Sa'labah ini Bu, nggak pernah tinggal jamaah sama Rasulullah. Iya. Sampai Rasulullah itu tergelitik. Kenapa? Karena Sa'labah ini kalau habis sholat, Assalamualaikum, langsung pulang, Bu. Zaman sekarang ada nggak, Bu? Orang sholat langsung pergi itu. Nah, itu Sa'labah modern. Nah, versi modern. Iya itu. Nah, lama-lama Rasul ya terusik, Bu. Kayaknya kok nggak nyaman, ditegur. Nah, ditegur itu. Sa'labah, enggak, aku nih perhatiin kamu kalau habis sholat kok langsung pergi, mbok ya dikir-dikir dulu, berdoa. Dengan malu-malu Sa'labah bilang, ya Rasul, aku kalau enggak segera pulang, istriku ketinggalan waktu sholatnya. Loh, apa hubungannya? Istrimu kan di rumah. Iya ya Rasul. Ini kalau bahasa kita sarung ya Bu ya. Ini sarung yang saya pakai ini. Saya harus gantian sama istri saya. Masya Allah Bu. Zaman Nabi ada orang semiskin itu tapi luar biasa imannya. Masya Allah. Bu, Sa'labah sekarang sarungnya 9 aja nggak pernah ke masjid. Ya Bu ya? Bu, iya. Sa'labah sekarang sarungnya setiap tahun beli malah nggak pernah ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Nah dengan kisah itu Sa'labah beranikan diri mumpung ditegur Rasul. Ya Rasul, mbok saya ini didoakan. Maksudnya, ya biar saya ini hidupnya layak lah. Jadi saya nanti bisa punya sarung untuk istri dan saya sehingga saya nggak perlu habis sholat pulang. Benar nih. Ya ya Rasul. Jadi kalau saya sudah mapan bahasanya begitu. Saya ibadahnya akan semakin taat. Betul Bu. Karena keluguan Sa'labah waktu miskin itu tampak di performnya, iya. Ya Bu ya. Bu, kan di dunia ini kalau ada orang yang nggak kaya kan nggak banyak aneh-aneh kan ya Bu ya. Dia tahu diri, nggak punya apa-apa aja sombong ya Bu ya. Iya.
Nah betul didoakan, kemudian dikasih kambing dua sepasang Bu laki perempuan. Menurut hikayat itu, kambing Sa'labah itu Bu kalau ngelahirin itu, kalau beranak itu sering kembar Bu. Jadi cepat punya. Zaman dahulu itu kan hewan ternak itu bagian daripada kekayaan Bu. Kalau dikiaskan sekarang ya mobil lah begitu Bu. Iya. Lama-lama kambingnya ribuan, Sa'labah repot, lama-lama nggak nongol lagi di masjid. Rasulullah kan kalau habis salam, habis sholat kan dia menghadap ke jemaah. Salah satunya Rasulullah pengen tahu siapa yang nggak ke masjid. Gitu loh Bu. Iya. Ditanyakan sama Rasulullah, mana nih Sa'labah? Ada yang ngomong lagi ngurusin ternaknya ya Rasul. Lama-lama nggak kelihatan sama sekali. Masya Allah. Nih Bu, makanya sampai keluar kata-kata celaka kamu Sa'labah, kata Nabi. Ini Bu, waktu miskin imannya naik, begitu kaya kok malah imannya turun. Ini sahabat Nabi. Kalau ibu-ibu besok jadi orang kaya kira-kira gimana? Benar. Maaf ya, makanya ibu nggak kaya. Besok ibu ditakdirkan jadi orang kaya, Masya Allah. Pengajiannya kan hari Kamis ya. Saya lama nggak dipanggil ya Bu ya. Loh, ya. Yuk. Kata pengurusnya, ini hari Kamis pengajian yuk, yang ceramah Pak Susilo. Hah? Anu aku lagi sibuk ini, ngurusin bisnis ekspor-teprot. Ih nggak enak loh yang ceramah Pak Susilo. Ya udah salamin aja. Astagfirullahaladzim, salamin aja. Berani dia ngomong gitu karena orang kah? Minggu berikutnya ditelepon lagi. Di mana yuk ini pengajian? Aduh, aku lagi di mall. Orang kah? Kemis berikutnya ditelepon lagi. Yuk ini jadwal sampean lo baca Quran. Aduh gimana ya? Aku lagi di Singapura. Ada nggak model kayak gitu di sini, Bu? Ya bukan orang kaya. Ya Allah. Bu, makanya saya khawatir juga. Ibu pengen jadi orang kaya enggak? Bener. Bener ini Bu. Tak kasih amalan mau enggak? Loh yang simpel-simpel aja. Iya. Kalau ibu kuat tapi baca Al-Fatihah 313 kali. Kalau bisa sekali duduk. Wow. Geleme gurdu. Loh iya itu amalan orang-orang khos itu Bu. Nah ini ya, ada orang itu yang imannya kadang naik, kadang tuh turun. Wah tetangga ibu ada yang meninggal dunia, naik imannya. Tempo 1 minggu tetangganya hajatan, ibu jadi panitia, terima tamu, turun imannya. Apa enggak dengar tadi sholat tadi Bu? Karena sudah didempul-dempul jadi penerima tamu. Kan penerima tamu kan biasanya yang dipilih, maaf ya Bu ya, agak cantik-cantik dikit gitu ya Bu ya. Bu, kalau yang koker-koker itu bagian ngaduk jenang kan gitu ya Bu ya. Yang terima tamu karena habis masuk salam, hayya 'alas shalah. Yuk nggak sholat, kayak nggak tahu aja. Padahal dia cuman ngindari make up-nya itu. Kadang ada Bu yang begitu. Giliran yang ngaduk jenang langsung denger adzan pulang dia Bu. Nah dia yuk sholat. Ya itu. Nah jadi posisi kita di mana tuh Bu?
Iman kita, apa yang nomor 1 tadi naik terus, apa yang nomor 2 enggak naik, enggak turun, apa yang nomor 3, Bu? Beneran. Emang iman ibu kadang naik, kadang turun, atau enggak naik, naik turun terus? Bu, kalau enggak punya duit, imannya naik enggak? Turun, ya. Jadi kalau enggak punya duit, imannya turun. Kebanyakan duit, imannya? Ya. Ini yang harus disiapin. Orang kalau menyambut Ramadan imannya enggak bagus, Bu, itu nanti hasilnya juga enggak bagus. Paham? Ibu kalau bawa duit banyak, belanjanya dapat banyak apa dapat dikit? Dapat banyak. Kalau imannya sedikit, nanti hasil kualitas Ramadannya juga sedikit. Nih, pertama. Kita sampai jam berapa, Tat? Kalau di jadwal setengah 12 loh. Ya udah secapeknya saya, Bu ya. Saya kangen juga sama ibu-ibu ini, nggak pernah ketemu. Begitu ketemu tak dulu lemu-lemu ini, Masya Allah. Yang kedua, mangsoma Ramadan iman wahtisaban. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan, modalnya iman, yang kedua kesungguhan. Jadi modal yang kedua, persiapan yang kedua, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini meliputi ilmu pengetahuan, Bu. Ilmu pengetahuan. Jadi ibadah itu harus pakai ilmu. Coba saya tanya, kapan Bu masuk 1 Ramadan? Kapan? Nah kan, dengerin nih Bu. Nabi SAW memberikan 5 kriteria untuk masuk 1 Ramadan. Ini ilmu ini, supaya nanti kita ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Masuknya benar, keluarnya juga benar. 1, kapan 1 Ramadan? Kalau bulan Sya'ban ini sudah sempurna 30 hari. Nah, jadi ibu-ibu jangan punya ilmu sendiri puasanya harus 30 hari. Enggak. Yang wajib 30 hari itu usia bulan Sya'ban. Paham, Bu? Jadi ibu enggak boleh ya menyalahkan orang lain. Kok kamu belum puasa, Mbak? Lah ya saya nunggu Pak Menteri Agama. Oh, kalau enggak sekarang saya udah puasa. Saya kalau puasa sekarang nanti selesai 30 hari pas. Kalau sampai puasa besok sampai enggak 30 hari, enggak sempurna tuh. Nah, ini salah, Bu. Kadang masih ada yang ngitungnya begitu. Jadi yang wajib 30 hari itu bulan Sya'bannya, bukan bulan Ramadannya. Andaikan bulan Ramadan masuk 30 hari juga ya 1 bulan, 29 hari juga 1 bulan. Paham? Misalnya hari ini tanggal 30 Sya'ban, maka besok 1 Ramadan. Gitu loh, Bu. Ini ilmunya begitu. Yang kedua, ru'yatul hilal, ngelihat bulan. Tuh, ya kata Nabi, berpuasalah karena ngelihat bulan, berbukalah karena ngelihat bulan. Jadi maksudnya mau 1 Ramadan ngelihat bulan, mau 1 Syawal ngelihat bulan, gitu, Bu. Bu, Ibu kalau setiap mau Ramadan pernah nggak ngelihat bulan? Ngelihat hilal, pernah nggak, Bu? Loh, kata Rasulullah kan suruh ngelihat bulan. Ibu nggak pernah manjat pohon kelapa gitu? Enggak. Oh iya. Baik. Terus yang ketiga, 1 Ramadan ditetapkan oleh hakim yang adil. Jadi kalau sudah ada ketetapan, maka itulah kita ikut. Itu maksudnya. Yang keempat, 1 Ramadan kita mendapat kabar dari orang yang adil. Yang kelima, yakin 1 Ramadan itu tiba. Yakin ini maksudnya khusus orang-orang yang di pedalaman jauh dari informasi, tapi dia punya kekuatan ya
ilmu, kepahaman ya berdasarkan pengalaman. Nah ini. Nah jadi ibu-ibu, Bu, kita nanti masuk 1 Ramadannya ini dari 5 yang disampaikan Rasul, pemerintah ngambil 3. 1, ngelihat bulan. 2, ditetapkan. 3, diumumkan. Jadi kesimpulannya, kapan Bu 1 Ramadan? Nunggu pengumuman pemerintah lewat Kementerian Agama, akan disampaikan Menteri Agama Republik, siapa namanya? Menteri Agama kita siapa namanya? Yakul. Ya. Kolil Kaumas ya Bu ya. Nah, itu kakak beradik sama ketua PPNU. Jadi sudah 3. Jadi besok ibu-ibu nggak usah repot-repot. Nggak usah manjat loteng, manjat pohon. Bayangin 5, Rasulullah ngasih kriteria 5, pemerintah ngambil 3. Itu sudah luar biasa. Punya TV kan Bu ya? Nah, nanti disetel. Jadi nanti setelah pengajian ini ibu-ibu nggak usah WA saya. Sebenarnya kapan sih Pak Ustadz puasanya? Nanti saya jawab padune gitu. Nih ilmu. Simpel aja Bu, 2 ini. 2 ini disiapin. Jadi imannya yang kuat, ilmu dan kesungguhannya yang kuat. Jelas? Persiapan. Kalau persiapannya sudah matang, baru pelaksanaan Bu. Jadi nanti kita ngelaksanain puasa Ramadan ini yang paling penting, jaga rambu-rambu. Iya. Kalau ibu terawih baca Quran nggak ada yang nyuruh aja, ibu udah berangkat tuh. Iya, tapi kalau rambu-rambu larangan ini Bu, jangan sampai dilakukan ini larangan nanti di selama Ramadan kalau pengen Ramadannya berkualitas, imannya berkelas. Kan kata Nabi banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus saja. Coba apa enggak kasihan tuh? Cuma nahan lapar haus enggak ada artinya di depan Allah. Makanya rambu-rambunya jangan sampai dilakukan selama puasa Ramadan. Apa aja nih Bu yang jangan sampai ibu lakukan? Ya kita semua ini yang mau puasa. Bu, nanti selama Ramadan jangan bohong atau dusta. Loh kok ibu sedih? Pernah Bu selama hidup ini ibu berdusta, berbohong? Pernah? Pernah Bu? Yang dibohongin siapa? Suami. Katanya istri solehah. Ini suami ibu ada enggak ini? Ada enggak di sini suaminya? Enggak ada. Dan ini kok 3 orang perempuannya segini? Poligami semua ini. Bu, pernah bohong? Loh, bohong tuh memang ada Bu yang dibolehkan, itu boleh tapi bukan disuruh ya, boleh. Boleh itu artinya situasional, lihat situasi dan kondisi. Bohongnya istri kepada suami dan sebaliknya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Itu boleh Bu, jangan nggak dibilang nggak boleh. Yang lain yang nggak boleh. Misal gini, puasa ini kan besok puasa nih. Ibu kan masak jangan nyicip. Batal Bu. Dalil apa yang enggak batal? Kan cuma sedikit Pak Ustadz. Tapi ada rasanya enggak? Ada manis-manis gitu. Iya batal lah. Paham Bu? Masa ibu masak udah puluhan tahun enggak jadi super chef? Apa kira-kira apa itu ramuan bumbunya masa enggak pandai? Ya itu akhirnya. Terus bukaan pertama ya Bu ya. Kesukaan suaminya apa Bu? Sop ya Bu ya. Jengkol, astagfirullah. Buka pertama gue jengkol Ustaz, ngeri bener. Ibu buat sop, disuguhin suaminya,
Karena nggak nyicip, juga nggak pinter. Ya, pokoknya rasanya gimana ya, hambar-hambar gimana lah gitu. Tapi karena suaminya orangnya soleh, dia menteladani Rasulullah. Ibu ngelihat itu suaminya makan kuahnya kelenyap-kelenyap. Ibu manggil suaminya apa? Papa, papa, apa pipa? Beb? Beb, ya. Ada apa, Bah? Enggak. Loh kok Abah kok lagi minum kuahnya kok kayaknya mukanya gimana gitu. Ya enggak. Enak enggak sopnya? Enak. Ya enggak ada tuh di toko-toko. Nah, udah makan berdua gitu. Kalau Rasulullah gitu tipnya, Bu. Iya. Dia bohong terus diajak minum berdua. Baru dia nanti ngerasain. Nah ini suaminya soleh, Bu. Coba kalau suaminya enggak soleh, dibalik itu mangkok. Loh iya. Dia berbohong, suaminya berbohong demi ibu enggak kesinggung. Subhanallah. Ning ngono kuwi ya longko. Ya Bu ya. Terus ibu kalau kesinggung wis ngono gelemangan ora gelem wis. Gitu ya Bu ya. Gelemangan kono ora gelem wis. Luweh. Ora ngeki du. Wis wiran dicekel du. Begitu juga sebaliknya. Suaminya kan kerja di luar kota, mau lebaran pulang pasti ya Bu ya. Nah, Mbak duit 3 kepok ya 2000-an Ibu ya. Nah itu ya. Terus Ibu ya karena suaminya sayang, Ibu dibeliin baju untuk lebaran. Enggak tanggung-tanggung Bu belinya Bu. 6,5 losen. Ya, Ibu seneng itu, udah kasih bingkisan baju, uang 3 kepok. Ya, Ibu nyolong-nyolong di kamar dibukain tuh baju Bu. Ibu enggak sadar, astagfirullahaladzim. Buka baju kok astagfirullah. Dibukain, warnanya ngejreng. Kayak umbul-umbul 45 ini. Suaminya masuk. Gimana yang? Dipanggil yang lagi Bu. Gimana baju yang Abah beli? Bagus Pak, bagus. Ibu bohong kan? Iya, demi menjaga keutuhan. Biar suaminya udah capek-capek enggak kesinggung. Tapi kalau ibu udah bilang bagus, lebaran dipakai. Loh, ketawa-ketawa. Pakai Bu, lebaran pertama pakai yang warna ungu. Ya. Lebaran kedua yang kuning. Tetangga ibu merhatiin aja tetangga. Seminggu ibu ganti-ganti. Terus dipanggil, yuk. Saya perhatiin Ayu nih kok bajunya kayak umbul-umbul ya gitu ya Bu ya. Suaminya denger. Dek, yang tadi temen yang kok bilang bajunya kayak umbul-umbul. Iya Pak. Emang lo kata adek kan bagus bajunya. Ya bagus, memang bagus. Dia aja yang ngomong kayak umbul-umbul. Aku kan nggak ngomong. Loh tapi menurut Yayang ya memang kayak umbul-umbul. Ya Allah. Nah bohong kayak gini boleh Bu. Paham ya Bu ya? Nah itu. Yang kedua, bohong menyelamatkan nyawa orang lain. Jelas? Misal ini misal. Ini kita buat contoh. Ibu, ya namanya orang banyak ya biasa ceramah juga kan nggak mungkin senang semua ya Bu. Ibu ada yang nggak senang sama saya. Ya. Terus ada orang yang mengerikan nyariin saya Bu. Mungkin dia juga pernah kesinggung dengan ceramah saya mungkin. Bu, Ibu tahu nggak yang namanya Pak Ustadz Susilo? Ibu ditanya gitu, tahu. Rumahnya di mana Bu? Loh ada apa Pak? Oh dia itu ceramah nyinggung saya. Terus Bapak mau ngapain? Mau sak tempeleng dia Bu. Oh kalau rumah saya nggak tahu loh Pak. Ibu bohong, walaupun Ibu jengkel sama saya. Paham Bu? Iya, karena Ibu mau menyelamatkan nyawa saya. Jangan malah, oh Bapak kesinggung, ayo Pak tak kasih tahu Pak, saya juga udah pegel. Jangan gitu Ibu ya.
Nanti kalau di sana terjadi sesuatu, kemudian saya lapor polisi, divisum, masuk, ibu termasuk kena persekongkolan. Nanti suami ibu malah marah lagi. Loh, kok istri saya bareng bapak ini? Ya enggak, Bu? Nah, itu boleh, bohong yang kayak gitu boleh ya Bu ya. Apalagi suami ibu. Walaupun ibu sudah enggak senang, udah jengkel betul sama suaminya tidur di kamar, ada yang nyariin. Ini rumah Pak Pulan toh? Oh, iya Pak. Suami ibu? Iya Pak. Mana suaminya? Ada apa ya Pak? Suami ibu kurang ajar tuh. Mau saya hajar dia. Aduh Pak, suami saya itu udah seminggu enggak pulang Pak. Iya saya juga enggak tahu tuh, heran itu. Suami saya tuh enggak betah di rumah. Bohong Bu. Walaupun ibu sama suaminya lagi jengkel itu. Paham? Emang suami saya ngapa? Nipu saya dia Bu. Ayo Pak, itu Pak suami saya lagi tidur Pak. Malah dikasih tahu. Berarti itu istri kurang. Jelas Bu. Jadi nanti Ramadan jangan bohong. Bisa nggak bohong selama Ramadan? Loh nggak bohong kok insya Allah. Bisa Bu? Iya. Yang kedua, rambu-rambu Ramadan supaya berkualitas imannya naik kelas. Selama Ramadan Bu, jangan ngerumpi. Ghibah. Apa Bu? Jangan ghibah. Pernah selama ini Ibu ghibah ngerumpi? Pernah? Agak sering apa agak kerep? Sering. Ya Allah, dosa besar loh Bu ghibah itu Bu. Iya, hati-hati loh Bu. Nanti di neraka dijahit lambemu. Benar Bu. Bu, nah itu, jangan ngerumpi ya Bu ya. Besok beli sayuran butuhnya beli sayuran aja. Selesai pulang dimasak ya Bu ya. Kemana yuk? Enggak ngomong. Ya. Ya. 10:30 ya Tat ya. Ya. Saya disuruhnya 11:30 tapi saya nawar 10:30. Di habis zuhur saya bimbing manasik di Jokom. Ya. Nih, jangan ngerumpi, jangan ghibah. Beli sayuran ya beli sayuran aja. Ya Bu ya. Wah, ibu-ibu kalau udah ngerumpul Ibu ya sama tukang sayur, waduh. Masya Allah. Awalnya ngobrolnya bagus-bagus. Semalam terawih enggak yuk? Terawih. Siapa imamnya? Pak Susilo. Aku nih kalau imamnya Pak Susilo pegel. Loh kenapa? Suratnya itu panjang-panjang. Loh, sudah ngerumpi. Yang dirumpin malah Pak enggak kurang ajar itu. Baru 1 Ramadan udah ngerumpi coba. Ya Allah. Daerah sini ada enggak itu Bu? Ibu-ibu ini ada enggak? Duduknya sebelah mana? Dimasukin kamera ini. Nih, jangan ngerumpi. Bisa ya Bu ya? Jangan ngerumpi. Pokoknya diganti dengan istighfar. Yuk. Kemarin tuh Bu Sri tuh udah 3 hari ini beli terong terus. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Aku kemarin minggu pagi ngeliat Bu Hajah tuh jalan-jalan celananya pasti mencotot. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Masa Mbak Plekenut Mutmainah tuh kalau di belanja sayuran cuman kelembetan anduk. Astaghfirullah Rabbal.
Astagfirullah. Ya, jangan ngerumpi. Kalau belanja sayuran tutup auratnya. Jangan kelebetan anduk. Tunggah ke ngisor munggah duduk ke dhuwurmu. Astagfirullahal. Yang ketiga, rambu-rambunya jangan adu domba wa namimah selama Ramadan. Kalau orang Jawa bilang adul-adul rono, adul-adul rene. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Paham Bu? Tuh yang arisan pekakas tuh. Panci, wajan, kompor. Ya. Janji sama bandarnya, nanti yuk pokoknya demi Allah nanti mau seminggu lebaran tak lunasi semua. Serah mungkin. Orang mau lebaran kan butuh paham Bu? Jangan juga sumpah palsu. Yang kelima, wal yaminul ghamus wan nadharu bisahwat. Memandang, nah ini agak spesifik ini laki-laki ini. Mandang wanita dengan syahwat. Tapi ini biasanya anak muda Bu. Ya anak muda itu kalau puasa Bu, habis sholat subuh jalan-jalan, laki perempuan. Coba gimana tuh? Iya, nah, kayak gini nih bisa merusak pahala puasa jadi enggak berkualitas. Tuh. Yang terakhir Bu, walaupun banyak nih yang terakhir nih yang pokok-pokok aja. Rambu-rambu selama Ramadan melaksanakan Ramadan. Jangan marah-marah. Pernah marah enggak? Pantes wajahnya. Ibu kalau sering marah lama-lama kumisen loh. Bu, jangan marah-marah. Dosakan itu. Iya sih 10 hari pertama bawaannya masih lemes ya Bu ya. Enggak pernah ngitung duit, lemes saja bawa. 10 hari kedua mulai agak anget badannya. Terawihnya bawa minyak kayu putih, remason, langgar yang tadinya bawa Stella ganti berubah remason minyak, khususnya disa perempuan. Mulai marah-marah, kena AC kedinginan, yang kepanasan maunya didupin. Marah-marah, dipindah AC-nya. Astagfirullah. 10 hari terakhir mulai panas, dingin badannya Bu. Programnya banyak, duitnya enggak ada. Yang jadi sasaran marah siapa Bu? Sing lanang, suami. Kayak gitu tuh solehah enggak? Wanita kayak gitu tuh solehah apa enggak? Yang kuat solehah apa enggak? Jangan marah-marah Bu. Ya Bu ya. Kan pernah tahu Ibu baca literasi dokter kecantikan. Salah satu penyebab orang tuh cepat tua itu suka marah. Iya. Umur baru 18 sudah kayak 81. Ya Bu. Ya sering marah. Untung suaminya sabar. Ya. Ibu marah-marah suaminya sabar. Suaminya jalan-jalan gendong bayinya, Bu. Enggak pakai kaos. Ngomong Kang, iya. Lah istrimu kemana? Istriku lagi jalan-jalan. Untung aja suaminya sabar, Bu. Suaminya di rumah, ibu pulang. Mas, aku mau fitness. Nanti masakin air, aku mandinya air hangat. Kalau aku pulangnya telat, aku mampir Pak Susilo. Astagfirullahaladzim. Iya, kata ya Allah. Bu, nah, jangan marah-marah. Oke, selesai itu. Persiapannya cukup, pelaksanaan rambunya enggak dilanggar, baru hasil. La'alakum, hasilnya jadi orang yang bertakwa. Nah sekarang orang bertakwa itu ada cirinya Bu.
Jadi selama puasa Ramadan nanti hasil target yang harus kita capai yang pertama Bu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa yang menang Ramadan nanti setelah Ramadan orangnya gemar infak, sedekah di kala lapang maupun sempit. Pokoknya nanti kalau habis Ramadan ibu-ibu udah nggak pelit lagi, berarti berkualitas Ramadannya. Imannya naik kelas. Ibu masih pelit nggak? Kalau di sini kan nggak ada infak keliling totat? Nggak ada. Kalau di masjid kan ada tuh Bu. Saya tanya, saya kan udah lama tuh nggak ngaji tuh di situ. Ibu kalau keliling tuh yang dimasukin kalau 7.000 berapa? Yang dimasukin? Berapa? Kalau ibu bawa 12.000 yang dimasukin? 10. Kalau bawa 52.000 yang dimasukin? Jadi 3 tahun saya nggak ngisi masih 2.000 juga Bu infaknya. Astagfirullahaladzim. Itu namanya masih bakhil. Paham Bu? As-saqiyon qaribu minallah. Orang yang dermawan dekat sama Allah. Qaribu min rahmatih. Orang dermawan dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idum min adabih. Orang dermawan jauh dari siksanya Allah. Iya, jadi salah satu kalau ibu di rumah tangganya tuh sering apa Bu kena musibah, pokoknya selalu nggak ada seolah rahmat, itu salah satunya faktor karena di situ masih ada kebakhilan di situ. Wal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, pelit, kikir, cetil, medit, melentit. Bu, orang yang bakhil ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum min rahmatih, jauh dari rahmat Allah. Qaribum min adzabi, dekat dengan azab Allah. Tuh orang bertakwa begitu satu cirinya, jadi orang yang dermawan, enggak Ibu kalau punya tetangga pelit seneng apa senep? Senep. Sama tetangga ibu kalau ibu pelit juga senep. Sama. Jangankan tetangga, suami ibu pelit, ibu seneng apa senep? Senep. Iya. Suami juga senep kalau ibu pelit banget itu. Minta duit ibu untuk beli rokok, enggak dikasih-kasih. Senep itu suami ibu. Ujungnya nanti dia minta tetangga. Ngeri itu Bu. 2. Orang yang berhasil berkualitas Ramadannya setelah Ramadan besok, wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah. Makanya tadi nggak boleh marah. Setelah Ramadan orangnya makin sabar. Ya Allah, sabarnya ya Allah. Yuk. Aku kemarin lihat suami sampean goncengin gadis lo yuk. Ya yuk biasa aja. Itu adik ipar biasa. Lah, ayo enggak cur, ya enggak lah suami saya soleh kok. Sabar. Begitu pulang ibu cegat. Ya Allah, itu namanya udah enggak sabar lagi. Nih makin sabar Bu ya, habis Ramadan. 3, wal afina anin nas. Orang yang puasanya berkualitas habis Ramadan memaafkan kesalahan sesama manusia Bu. Enggak pendendam lagi. Paham? Punya ibu sengketa sama orang. Kalau orang Jawa bilang jotaan, punya enggak Bu? Sunggilan, punya enggak Bu? 2 orang muslim atau lebih yang memutuskan silaturahmi Bu, lebih dari 3 hari, enggak halal bihalal, sholatnya enggak diterima Allah. Hati-hati Bu. Tuh, hati-hati. Sama mertua sunggilan sampai 3 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Paham Bu? Nah itu. Memaafkan.
Terus yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang puasanya berkualitas, cirinya nanti usai Ramadan, Bu, itu semakin senang dengan berbuat kebaikan. Iya. Ramadan ke masjid, usai Ramadan masih ke masjid, Bu. Iya. Beda dengan orang yang nggak berkualitas. Iya, Ramadan ke masjid, udah Ramadan nggak ke masjid lagi. Ada tuh yang kayak gitu, Bu? Iya. Yang terakhir, orang yang berkualitas puasanya Ramadan besok, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu apabila orang itu nanti, misalnya ibu-ibu itu nanti sudah menjadi hamba yang mutakin, kok bersalah, dia cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun. Artinya apa? Nanti orang yang berkualitas usia Ramadan ini banyak tobatnya ketimbang banyak maksiatnya. Banyak bertobat. Bentar-bentar istighfar. Nah itu, Bu, nanti silahkan. Kalau Bapak Ibu bisa ngondisikan seperti ini, insya Allah Ramadannya berkualitas, imannya naik kelas. Baik, kesimpulannya, persiapan iman dan ilmu untuk puasa Ramadan besok. Pelaksanaannya, jangan melanggar larangan-larangan dalam Ramadannya. Kemudian yang terakhir, hasilnya menjadi hamba yang bertakwa dengan akhlakul karimahnya, dermawan, sabar, pemaaf, selalu berbuat baik, dan mengisi sisa hidupnya tubu ilallah taubatan nasuha, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup berdoa bersama. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdas syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran disampaikan kepada Bapak Ustadz Haji Susilo SPDI menepati acara ke-6 yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati dengan penuh hikmat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada penghujung acara. Kepada seluruh ibu-ibu dan bapak peserta pengajian kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita peroleh pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat serta dapat kita amalkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu di hidangannya dimakan terlebih dahulu.